Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Oktavia Irianto dari Bandar Lampung. Saya adalah trainer Pusdiklat Bimba AIUEO. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk video 1. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang sahabat pahami tentang Bimba dan dasar dari pemikiran lahirnya kata Bimba? Bimba adalah suatu bimbingan minat belajar anak, dan dasar pemikiran lahirnya kata Bimba adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa membimbing anak-anak usia dini untuk mau belajar sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut tanpa adanya paksaan, dan kita berfokus kepada proses bukan hasil. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Menurut saya, konsep kebahagiaan adalah suatu keadaan di mana kita merasa tenang tanpa adanya masalah apapun, dan kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, dan kita bersyukur. Dan untuk konsep pembelajar sendiri adalah bagaimana seseorang itu mau terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, bukan cuma bermanfaat untuk diri sendiri tapi juga untuk orang banyak, dan terus berpartisipasi dalam mengembangkan diri, membangun diri untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan masyarakat banyak. Dan untuk pertanyaan ketiga, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba. Untuk 7 nilai dasar Bimba, ayat pertama itu bahwa bimbingan, minat, dan belajar anak merupakan pelaksanaan pendidikan yang fun learning. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita membimbing anak untuk bisa melakukan suatu pembelajaran, tapi kita membimbingnya dengan cara yang menyenangkan, tidak memaksa dan disesuaikan dengan mood anaknya, keinginan anaknya, dan kita berproses. Lalu untuk ayat yang kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada orang dewasa, adalah bahwa setiap anak adalah tempat kita belajar bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, anak adalah tempat belajar bagaimana kita belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih sabar, dan bagaimana cara kita belajar membimbing anak-anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk nilai dasar Bimba yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya fun learning merupakan proses belajar yang harus dilakukan sepanjang masa. Maksudnya di sini adalah bahwa kegiatan fun learning itu harus kita lakukan setiap waktu, selalu kita lakukan, karena itu adalah paradigma, sesuai dengan paradigma kebimbaan itu sendiri gitu. Jadi untuk Bimba ini kan harus dilaksanakan dengan fun learning gitu. Jadi kalau tidak fun learning, maka tujuan dari Bimba itu sendiri tidak akan tercapai. Lalu yang keempat, bahwa pendidikan secara bertahap dengan pendekatan secara individual sistem adalah syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang fun learning adalah untuk konsep kebimbaannya itu sendiri itu kan ada 3, ada fun learning, small step system, dan individual system. Jadi harus ketiga hal itu harus dilakukan dalam proses membimbing anak usia dini supaya tujuan kita untuk membimbakan tercapai. Lalu yang kelima,
bahwa bimbingan minat belajar anak merupakan hak setiap anak sekaligus kewajiban sebagai orang dewasa. Maksudnya bahwa setiap anak memiliki hak untuk melakukan sesuatu, bahwa setiap anak punya hak untuk belajar, dan bahwa setiap anak punya hak untuk dibimbing. Jadi kita sebagai orang dewasa harus berkewajiban membimbing anak-anak supaya mereka bisa mendapatkan hak sepenuhnya, yaitu belajar dan bermain. Lalu yang keenam, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang selalu belajar sepanjang masa. Maksudnya di sini adalah bahwa semua komunitas Bimba, keluarga besar Bimba, harus terus mengevaluasi diri supaya bisa membimbing anak-anak usia dini dan supaya bimbingan belajar yang sesuai dengan minat dan bakat anak bisa terus dilakukan sampai kapanpun dan tidak boleh ada kata selesai. Dan untuk itu para motivator di Bimba harus selalu mengevaluasi diri supaya bisa membimbing anak-anak agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Lalu yang terakhir, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat, bahwa semua komunitas Bimba harus memperkenalkan Bimba itu apa, tujuannya untuk apa, dan bagaimana cara kita sebagai komunitas Bimba, sebagai motivator memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Bimba adalah bimbingan minat belajar anak, bukan kursus membaca atau kursus apapun, tapi di sini kita harus menjelaskan bahwa Bimba, lembaga Bimba adalah lembaga yang mengedukasi anak-anak usia dini dengan cara yang baik sesuai dengan paradigma Bimba agar anak usia dini mendapatkan haknya. Sekian dan terima kasih.